Kalau aku sih prinsipnya apa ya? Tamu, pelanggan. Jadi saya tuh menganggap semua orang mau kenal apa enggak itu calon pelanggan saya, Mas. Halo guys, ketemu lagi bareng gua Herli Setiawan dan waktunya kita ngobrol. Oke. Ngono anime. Tak ngerokok di sini, Mas. Lu malah ngerokok dhisik. Ya iyalah. Oke lah. Pertama saya ngucapin terima kasih Mas Imin sudah datang ya di podcast pertama gitu. Apa Mas Imin tak list untuk datang sini tuh ya salah satu menurutku barometer seluler lah di Sri Bawono. Nah gitu Mas. Iya. Pertama kali. Tapi tak ngerokok di mik. Yes, podo-podo. Ya seneng lah bisa ngobrol. Mungkin banyak sih nggak ngerti kan bahwa Mas Imin dulu, aku ngomongin flashback dulu Mas. Aku lulus itu kalau nggak salah 2003. 2003 bareng Mas. 2003, enggak 2004. Lulus 2003. SMP? SMA dong. Oh, SMA aku nggak lulus Mas. Jawab. Kelas 1 SMA 99 di si aku. Lah iya. Aku 2001 harus lulus ya. 2001. Terus berarti aku lebih senior juga. Aku senior neng Jogja lama 2008 2007 aku balik dan waktu itu aku kelingan bahwa 2007 dulu itu apa wis Intersel Mas? Belum, 2007 belum ada. Enggak, maksudnya 2009 aku wis enek. 2009 aku melok konco. Melok konco waktu pertama. Melok morpin. Dek palapa distro aku kon buka sebelahnya aku bukalah palapa sel setahun. Oh, di pengkolan itu. Okay. Setelah setahun dia pindah, aku juga pindah. Jadi ya bisa. Aku bikin nama sendiri. Ya gue lah berdiriin nama Intersel. Tapi pertama itu aku kelingan ini Pak Lurah itu. Pertama cilik banget waktu itu. Bahkan aku bisa ngomong gitu. Waktu itu nek tuku etengan mesti nih sampean lah. Era itu ya. Aku ngomong era itu. Terus ketika ngomong nih sekarang gitu dengan sing wis koyo ngono ya Mas. Luar biasa. Aku pengen tega Mas, selain ngomong track record itu ya, pasti sampean punya sejarah pasang surut dan lain-lain. Sejarah sampean di sini kepiye? Sebelum itulah, sebelum Intersel dulu. Sebelum ada Intersel, biasalah anak-anak muda memang wajib merantau Mas. Merantau itu ya ilmu paling berharga lah untuk ke depan pengalaman. Jadi kan apa ya? Kalau orang di rumah dengan orang yang pergi merantau itu pasti beda lah. Lebih matang Mas. Oh, lebih matang. Ya pengalamannya pasti lebih luas. Lebih tahu di sana itu di kota itu kayak gini. Kalau di desa kayak gini misalnya. Jadi sampean maratonnya ning ndi? Jakarta tok. Tahun 2000-an lah kurang lebih. 2001 enggak 2003 juga. 2003. Iku isih Kuli bangunan Mas, saya enggak masuk waktu itu dulurku kan ya rata-rata kerjaan bangunan, ya nukang yang paling bangun ruko, akhirnya melok ya karena ora iso kemampuan ya otomatis kudu dadekne kuli to, maksudnya njaluk langsung mandor apa tukang ora mungkin. Nguli. Kalian Mas, gaji pertama berapa? Gaji pertama yang fluid waktu itu 18.000 Mas. Sehari itu belum apa ya, makan minum nggak ada ya sendiri itu kotor. 18 harus ngitung untuk tipe untuk makan sama tidurnya ngontrak gue sebulannya berapa ngontrak waktu di Jakarta waktu pertama kali proyek itu belum ada kepikiran kontrak ya rata-rata ikut temen lah temen yang lain itu kan rata-rata tidur di proyek Mas. Nggak gratis, cuman ya tersiksa Mas. Apa? Jadi waktu itu proyek-proyek yang masih proyek baru sama proyek yang udah jadi kan beda. Proyek baru itu rata-rata mereka bangun alat-alat itu kan dibongkar. Setelah untuk ngecor gitu kayak triplek, papan itu dibongkar. Nah bongkarannya itu yang buat tidur. Cari sendiri-sendiri lah. Tiap orang itu nyari sendiri-sendiri kalau udah sore, maghrib, nyari triplek yang agak bersih, yang pakunya dibengkok-bengkokin. Itu buat tidur. Ya udah dapat ya udah ini
udah dapat kamar, tapi untuk malam itu besok udah hilang lagi kan, itu mananya alat pabrik, besok lagi dipakai lagi. Oh, berarti bunga pasang bunga lah. pasang. Bunga pasang. Terpasang nanti ya namanya di kota campur pendatang yang dari Jawa, dari ini ya macam-macam lah. Jadi dompetnya itu belum punya HP itu. Dompetnya ditaruh di bawah kepala. Oh iya. Ditidurin lah biar betul, aman lah betul, gitu. Betul. Terus, terus itu nanti di situ ya kadang kalau hujan bisa masuk hujanan. Kalau tikus mah udah makanan di sana. Iya, hilir mudik mereka. Hilir mudik gede-gede gitu, asa kucing lah. Yang Lampung gak enak. Di bawah gak enak. Pirang tahun Mas waktu di sana? Sampai akhirnya comeback. Aslinya enggak lama. Lama tapi pulang pergi Mas. Maksudnya, oh, setahun balik. Berapa? Enggak sampai. Paling 2 bulan 3 bulan namanya kerja berat, kerja kuli gitu kan berat. Paling ya enggak kuat fisik lah, tetap sakit terus pulang. Terus nanti berangkat lagi. Lama-lama ya mikir ya proyek lah, resikonya berat juga Mas, beda lah. Ya namanya kerja pasti semua punya resiko gitu ya. Cuman ya kita harus mikir lah, nggak mungkin kerja yang beresikonya tinggi terus lah. Soalnya aku udah beberapa kali mengalami itu hampir ya kecelakaan kerja kayak gitulah. Tapi aku udah nggak cerita ke orang tua, ke siapapun, bahkan ke siapapun nggak cerita. Itu hari pertama pernah aku yaitu nongkrong mau nyari papan-papan untuk tidur, tadi aku loncat. Itu kan tumpukan kayu gitu ya, karena itu ternyata ada paku ngancep. Oh gitu. Iya, kecelakaan itu dalam banyak darahnya. Terus pernah juga waktu itu rombongan dari sini, dari Lampung lah ke Jakarta, itu kayak narik cor-coran gitu apa, aduan nih cor-coran tuh ke lantai 4, itu pakai muternya pakai itu molen itu. Kabelnya dia apa, talinya diputer di molen, puter tarik ke atas. Yang atas itu kan yang nyambut itu tadi namanya mesin kan beda nanti kan, mesin. Kadang yang bawah itu harusnya begitu dipegang, yang lantai 4 itu megang, yang di bawah itu harus langsung pas talinya. Kalau nggak dilepas kan bisa ikut jatuh. Itu sering kayak gitu. Ya udah mengerikan lah artinya. Banyak yang nggak berani lah. Tapi enak korban. Tetap enak Mas. Tetap enak. Alhamdulillah. Wong Rio enak, memang enak korban. Kecelakaan kocok lah. Tetap beresiko lah. Akhirnya ya pulang ke kampung, tetap tani di sini. Tani lah selayaknya itulah. Ya manen jagung, nanam jagung. Ya apa aja. Ya di kampung itu kan tanamannya macam-macam, ya nguli apapun lah. Kerja apapun lah. Tapi gini Mas ya, mungkin ya paling ya, kalau orang tahu, orang yang baru deh, orang baru bukan sampai lama, kawan lama, bosnya gitu kawan. Ya. Tidak percaya loh Mas, sampai ini berawal dari template. Unggulan lah jawabannya Mas ya, cuman. Aku juga ngono gitu, bahwa Mas Imin pertama kali datang tuh, pikirku ya bukan. Apalagi jalurnya seluler, teknologi lah. Pada saat itu loh ya, pada saat itu ketika uang kayaknya di bidang itu mungkin belum bidik lah. Amit ngomong orang-orang sini gitu. Ya mungkin itulah jalan lah. Tetap aja kan ada jalan dari Jakarta itulah. Merantau itu kan waktu itu kerjanya di depan Roxy Mas yang pusat handphone lah. Dari Lampung apa Jakarta? Jakarta. Roxy Mas, ITC Roxy Mas itu. Jadi di depannya itu aku tiap sore itu nyure lah, mencurinya ke dalam mall itu. Nggak beli Mas, cuma jalan-jalan. Walaupun tangannya ke putih-putih itu. Bekas main ya. Ya kadang-kadang gini jalan lihat. Ya itu ngeliat kok enak ya kerja-kerja di counter kayak gitu loh lihatnya. Terus pulang lah, aku beli HP lah, itu beli HP. Pertama kali punya HP itu Nokia 2300 650 second. Bawa pulang ke sini. Nyari pulsa itu dulu masih susah. Ada sih 1-2 counter ya di pasar, di Simpang. Nah, aku mikir, apa aku buka ini ya counter ya. Awalnya kan waktu itu ya wong di HP jarene sih akeh sing wong kelas lah. Aku wong kelas tapi aku kok duwe ya karena dari proyek mau lah. Iso tuku dhewe. Jadi pakai iso ya mungkin aku ya guru bocah-bocah wae kemungkinan HP akan banyak yang akan semua orang akan pakai HP. Pasti juga ke depan nanti butuh aksesorisnya, butuh pulsanya gitu. Tapi maksudnya menjatuhkan pilihan ke handphone untuk seluler Mas, counter gitu. Pada saat itu berarti kan berawal dari itu.
Tapi kan sampean sudah wis duwe prediksi bahwa semua nanti pada dasarnya selama bertambah tahun gitulah, bertambah tahun semua orang pasti memakai handphone. Dan sampean mengawali itu. Iya. Mengawali itu. Nek sampean oleh cerita pertama kali. Pertama kali ini pakai saldo. Ya mungkin ya matur suwun kabeh sing membimbing awalnya lah kayak aku pertama kali gabung kabeh Mas Yono. Pulsa itu. Oh, Mas Yono. Mas Yono. Dia Buana Sel, dulu Buana Sel. Oh iya. Terus ya Mas siapa ya? Yang nunggu tempatnya Mas Yono itu. Oh, no. Yang itu loh. Siapa? Bojone Mbak Ida. Mbak Ida. Iya, yang dulu. Oh. Dulu itu loh, Mas siapa yang itu ya. Ya sama Mbak Idanya juga. Itu awal-awalnya kan yang nunggu kontraknya Mas Yono kan Mbak Ida sama suaminya itu. Berarti sama belajar di situ ya? Ya belajar, terus daftar agen saldo di situ sama Mas Yono lah intinya. Gitu. Terus tapi waktu dulu Mas, ini dulu nggak ngomong sekarang ya. Kalau dulu misalnya tuku 10.000, pulsa 10.000 ini sih barine piro Mas? Dulu. Modalnya 12 ribuan, tak jualnya ya mungkin 14 ribuan. Pada saat itu. Di dalam sana, tapi kan nggak langsung di luar sini, masih di dalam, masih ya dulu. Jadi harganya ya mungkin selisih lebih mahal 1.000 biasanya kan. Ya, wajar. Memang aksesnya susah. Ya nggak cukup 1.000 lah betulnya. Terus kalau kenapa menjatuhkan di Sribawono ya Mas? Tempat? Ya zaman 2008 berarti ya. Aku 2009, 2008an itu sering nongkrong Sribawono lah. Ya selayaknya anak muda sering nongkrong di. Koncone mungkin banyak yang di sini. Ya. Mulai kenal anak Sribawono ya termasuk Morpin tadi lah yang Mas Morpin ngarahin buka counter lo di sini kan gitu. Terus ngelihat Sribawono ya karena memang pusat dulu lah ya. Sekarang kalau setelah 2010-an ke sini kan itu kan udah banyak berkembang lah mungkin dari daerah lain. Cuman kan waktu itu memang maunya orang nyari apapun ya ke Simpang Sribawono gitulah. Ya, enggak cuman counter kan, maksudnya enggak cuman pulsa handphone kan, cuman rata-rata orang kalau nyari barang yang di kampung nggak ada ya pasti kemana ke Sribawono kan gitu. Terus juga di sini kan memang pusatnya pendidikan. Nah. Jadi katanya sih kalau yang nggak pernah sepi itu ya pasar, sekolahan gitu kan, kegiatan yang pasti terus-menerus lah ada, pasti kan ramai. Dan lapangan mungkin ya pengaruh juga. Apalagi dulu aku dengar nggak tahu bener itu lapangan Sribawono itu kan aku pernah dengar orang-orang yang itulah ikut acara band-band kayak gitulah. Pernah ngobrol gitu ya. Katanya itu Sribawono itu dari tujuannya di Lampung itu misalnya ada konser, ada band itu kan pasti pasar malam ya masuk gitu ya. Katanya sih dulu sih. Kalau sekarang kayaknya udah geser. Di Pekor Halim, Samber Metro sama Sribawono. Dan itu memang benar kan. Tuh dulu kan ada band apa gitu masuk ke Lampung pasti kan mampirlah Sribawono. Dulu tuh nek era aku tuh pertama kali aku jadi tukang parkir itu pas band. Waduh kok ora kelingan mesin. Waduh. Tahun piro? Pokoknya pas band dulu. Pertama kali aku 2000 piro, Mas? Enggak tahu aku. Tapi yang jelas sejarah itu terus habis itu kertas sebelum Armada dan lain-lain. Mas itu masih produk-produk rokok yang masuk gitu. X-Mile dulu. X-Mile. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi aku bahas orang sini ya. Aku ya heran sampai saat itu terlepas pro kontra Mas. Menurutku ya ini maaf gitu buat masyarakat Sribawono juga ketika deteksi lapangan itu bahwa mampu menghasilkan perekonomian luar biasa itu mereka telat. Tapi ya nggak semua. Iya. Ini yang tak alami lah dari mereka bicara memprotes sesuatu hal yang menurutku dulu ketika harusnya membacanya jangan sampai yang orang-orang Sribawono itu cuma jadi penonton gitulah kan itu kayak rahasia umum. Tapi ketika sekarang sudah hampir mayoritas sekeliling itu ruko-ruko ya ada lah memang orang-orang Sribawono tapi mayoritas memang pendatang. Aku ya gak iso ngomong bakui gitu. Tapi ya terserah mereka. Itu memang yang terjadi termasuk kontainer itu juga sekarang polemik dan lain-lain gitu. Setelah mereka tahu bahwa di lapangan memang mampu menghasilkan
finansial secara kontinu. Iya, daya tariknya luar biasa. Tidak dengan lapangan lain. Kembali lagi Oh iya. Sejarah counter ya. Terus akhirnya di tempat Bang Wisnu sekarang. Iya, yang Pak Lurah sekarang. Pertama kali kan cilik banget kan, Mas? Iya, 2010. Dari ngontrak berapa, Mas? Dulu Pak Lurah itu 3 juta. Habis Bahlan. Bahlan pindah ke rumah, aku kontrak tempat Bahlan itu juga awalnya nggak seramai itu sekarang. Sekitaran itu kok juga belum ada orang dagang. Belum ada, Mas, waktu itu. Baru ingetku ya dulu sebelah itu Mas apa? Bang Wis yang aksesoris. Terkenal itu kan. Dulu kan terkenal banget itu. Aksesorisnya Bang Wis itu kan. Sama orang dagang gorengan depanku satu. Ya udah cuman Bang Wis, aku sama orang dagang gorengan itu. Mas Tolib itu belum buka itu. Dulu. Tapi udah tinggal di situ. Udah dibeli, udah tinggal di situ Mas Tolibnya. Memang belum buka. Baru mau buka. Era itu nek waktu aku sekolah memang itu rental PS karo telepon wartel waktu itu luar biasa. Membeda ke situ terus menetap dari harga 3 juta ya Mas. Sekarang 3 juta. Sekarang wis enggak ngerti lah. Sekarang wis wajar lah. Wis umum. Memang putarannya luar biasa gitu. Terus prosesnya Mas, aku pengen tekon bahwa orang tuh rata-rata nih. Ini rata-rata kembali lagi bahwa orang tuh selalu menilai sekarang ya. Itu wis kaya umum sekarang nek Mas Imin penak gitu. Tapi mungkin orang-orang terdekat kan pasti tahu. Pasti tahu Mas sejarah itu. Misalnya sampai dihapusi, di ini itu segala macam sampai sampean mampu bertahan dan sekarang ya hasil lah. Awal mula Mas. Kalau awal ki ya piye ya. Mulai dari tahun berapa? 2010. Ya karena agak repot juga Mas. Waktu itu ya kan aku ngincer kata sampai tadi kan di bidang seluler handphone. Tapi agak repot juga waktu aku buka itu Mas. Kan orang mau buka handphone harusnya kan harus ahli handphone dulu kan. Sebelum katanya kan gitu kan. Sebelum buka sesuatu kan harus tahu yang dibuka itu harus ahli di situlah. Dan kan waktu itu aku tuh masih nol Mas. Ilmu HP itu juga nol. Walaupun aku juga udah punya HP Mas, tapi tetap kalau aku dengan tak bandingin teman-temanku yang lain lah, itu lebih pintar mereka. Kalau untuk ngurusin handphone, untuk masang casing, untuk nyeting atau sebagainya itu kalah, aku nggak bisa. Aku mikirnya, aduh, lah aku tuh nggak bisa nyeting, nggak bisa nyervis HP kan orang mikirnya kan kalau orang buka counter kan minimal ya. Kalau orang sekarang enak sih, kalau udah punya modal, punya kemampuan lah di bidang handphone ya tinggal buka kan udah punya dua-duanya. Nah kalau waktu itu saya modal ya pas-pasan lah kalau ada lah ya ada modal pas-pasan terus kemampuan di handphone tuh nggak ada. Belas ya bisa pakai kalau orang pakai kan pasti bisa. Kalau ngecas juga bisa. Terus kalau masalah itu tadilah nyeting kerusakan terus nggak bisa semuanya. Jadi belajarnya memang dari itu ya. Terpaksa harus bisa nanti ke depannya harus belajar keadaan menuntut untuk bisa. Berjalannya ya kalau prosesnya memang lama. Beda dengan sekarang itu kan ada yang mungkin orang baru bisa buka dengan cepat dengan gede gitu loh. Prosesnya lebih cepat mungkin karena ya modalnya ada, lebih gede ya, modalnya gede terus. Ya dulu juga ini nggak banyak sekarang kan. Dulu cuman sedikit-sedikit kali pulsa. Tapi pengalamanmu pahit Mas, misalnya waktu itu. Pahitnya akeh Mas. Waktu 2010 sampai mungkin 2010, 2015 lah. 10 sampai. Nah itu tuh pasti isi. Iya. 2010 lah. Ya, 2010 sampai 13-an itu kayaknya masih sendiri Mas. Belum ada yang kerja sama sekali. 11 ya? Single lah berarti. Jadi ya berangkat buka terus jam makan ya kadang yang ngempet gitu Mas. Telat pasti Mas. Karena kan nggak mungkin ada orang masih beli, Mas jangan beli sekarang nanti kan nggak mungkin. Ya kita yang ngalah, yang ngalahnya di nahan lapar dulu, terpaksa kadang namanya sendiri kan, terus nunggu kadang jam maghrib sore itu kan harusnya kan umumnya kan mandi dulu lah dari pagi. Kadang belum sempat mandi, belum ini ya sebegini ramatus meneh lah. Ya kadang itu mau tutup ya namanya kadang ada orang. Jangankan orang beli Mas. Kalau saya itu kadang orang yang main aja saya nggak enak mau ngomong, "Pak, saya mau tutup, mau mandi," itu kayak enak walaupun dia cuma main. Iya. Tetap mereka tanggap apa ya? Kalau aku sih prinsipnya apa ya? Tamu pelanggan.
Jadi saya tuh menganggap semua orang mau kenal apa enggak itu calon pelanggan saya, Mas. Ya tentu saya kan harus baik sama mereka, perlakukan. Jadi semua orang ya mau muda tua, baru kenal, ibu, ya baru kenal apa teman lama itu semua calon pelanggan. Sebenarnya calon pembeli kita. Ya semampu kita pasti kan dilayani dengan baik walaupun pas dia ke tempat kita belum tentu dia pas belanja kan gitu. Titik nolnya Mas, titik nolnya gitu. Selama perjalanan dari 2010 sampai 2090 apa sing sampean eling sampai saiki. Sampai kadang-kadang ketika sekarang tuh ngiling-ngiling, aku kok dhisik ngono tahu entuk semini apa turun ning konter apa segala macam itu kan pasti tahu sih. Hal-hal itu waktu itu menurut sampean sing sampai saiki nek turu iki kadang-kadang kayak nggak percaya gitu bahwa sekarang tuh seperti ini gitu. Waktu kuwi tapi Mas. Iya sih. Aku nggak bukan ya, nggak harus selalu serius lah Mas, serius maksudnya memang sih ngerintis ya ngitung bayar kontrakan, bayar ini listrik dan segala macam. Cuman kan di situ kan posisinya saya masih bujang, masih muda, jadi nggak 100% kita harus apa ya, pikir terlalu dalam lah ibaratnya. Ya sambil seneng aja lah, sambil happy gitulah. Waduh, berarti biasa Mas. Ya. Jadi orang di konter itu saya sih kadang ngobrol-ngobrol sama teman konter kayak gitu. Paling senangnya itu buka konter itu ya tunggu konter itu akan bertemu banyak orang. Senangnya kan di situ Mas. Bertemu banyak orang itu kan otomatis kita pasti nambah teman, nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah tahu banyak, tahu hal itu lebih luas lah. Masuk akal. Karena banyak relasi lah, cara membangun material. Dan semua orang dianggap relasi. Pembeli tadi kan termasuk pembeli itu, dan saya sampai sekarang juga banyak teman yang berawal dari orang yang beli ke konter tadi, Mas. Misalnya orang itu pembeli. Kalau saya sekarang kan nggak sempet nanyain satu-satu orang beli kan. Kalau dulu kan orang jadi datangnya kan nggak sebanyak sekarang. Jadi biasanya orang datang itu kalau masih dia sendiri, kan aku masih ngobrol, tak tanya, lah dari mana Mas? Rumahnya mana kan gitu. Mana aku tahu Rono, misalnya gitulah. Biar saya jadi teman dia, biar dia mau jadi temanku lah. Gitu. Masalah saya dianggap temannya nggak tahu, dianggap apa enggak. Tapi pengennya saya, pengennya setiap orang yang datang itu nggak cukup jadi beli terus pulang. Gitu. Jadi pengen saya itu dia beli, kita kenal, dan jadi teman juga. Ya itu tadi, kalau setiap orang itu tak anggap calon pembeli kok gitu aja. Prinsipnya Mas Iman di situ ya. Ya gitu nggak apa-apa kalau mau dicontoh teman yang lain juga nggak apa-apa, itu bagus Mas. Iya. Aku tuh percaya Mas, aku tuh percaya gitu. Kalau kita tuh menerapkan atau memberi ilmu pada orang lain ya, terus kita ditambah. Insya Allah. Itu pasti kan. Orang sing ngomong yang kuasa nggak mungkin bohong. Cuman kalau strategi setiap orang yang menurut tanda kutip sukses ya menurutku pasti punya senjata sendiri lah. Iya. Kayak nek pendekar itu misalnya Wiro Sableng dua tapak naga geni itu pasti karena sendiri. Dan ngeluarinnya nggak mungkin barengan. Nggak semua dikeluarin lah. Ada yang disimpan dulu kan. Iya. Gitu. Jadi aku yakin. Tapi kan minimal itu kisi-kisi. Karena mungkin setiap orang-orang yang dalam tanda kutip sukses itu kan apa ya? Punya prinsip kuat karena keadaan masing-masing ya. Ya beda-beda. Kayak misalnya yang tak undang sini Mbak Desi luar biasa dengan strateginya dan lain sebagainya sampai juga gitu. Ya rasanya nggak perlu dimasalahkan. Iya. Sekarang cuman kadang-kadang memang pandangan manusia beda-beda. Aku ya heran gitu. Aku ya heran ketika orang ngomongin kesuksesan orang tuh ada yang misalnya tidak suka karena mungkin caranya atau mana? Nah aku SDM Mas, aku terserah gitu. Nah aku memang mau pengen bicara tentang itu gitu. Gak perlu tak tutup-tutupin aku. Kadang walaupun usaha sama nih, terus nanti begini akhirnya timbul kayak persaingan dan lain-lain sebagainya gitu. Terus apalagi ya, sing menurutku polemik konyol. Seharusnya, nih sadar aku gitu, misalnya buka counter gitu. Kalau di Sirbono tuh tolak ukurnya Mas Imin, ya saya pasti nggak kerap sampai ya. Walaupun saya bukanya di mana gitu ya, tapi minimal kan
dari ngobrol sama saya punya pengalaman yang lebih dulu dari saya, terus Iya. tidak usah dianggap dididik ini ngono. Gitu. Itu tambah pikiran baik dan nggak berkembang menurutku walaupun secara finansial itu. Iya Mas, aku juga proses tadi lah, aku prosesnya kan panjang, maksudnya prosesnya macam-macam. Dan termasuk ya counter tadi lah, counter yang lain lah, yang usahanya sama tadi lah. Awalnya juga dulu, kok saingan nggak gitu loh, gaknya di situ misalnya gitu. Tapi kalau sekarang udah, saya udah apa ya? Ternyata memang, ya mereka bukan rezeki apa ya? Mereka ternyata bisa jadi inilah, apa ya? Oh, jadi partner kita. Partner gitu. Ya akhirnya nggak, ya tadi lah, tetap aja ke satu kata tadi Mas. Setiap orang akan jadi calon pembeli kita gitu loh, kalau kita baik gitu loh. Oh gitu. Ya pelayanan lah Mas. Nah itu mungkin yang nggak banyak orang sadari, saya nggak tahu. Tapi gini Mas. Kita ini susah loh Mas. Iya. Harus pengen kenal apa? Menganggap orang pelanggan itu pengen jadi teman kita, apakah biar akrab itu kan nggak bisa juga, nggak bisa dipaksain juga loh itu. Iya. Ada orang yang memang cuma beli kok, nggak pengen jadi teman kita kan gitu. Sekarang banyak Mas. Iya. Sekarang banyak. Ya. Kalau dulu mungkin karena memang tertentu ya. Iya. Secara zona mungkin lebih kecil mungkin ya, tapi kalau sekarang ya karena memang kayak kebutuhan pokok pulsa, pemenang apa ya? Aku ngomongin daring luar biasa lah. Daring itu kuota itu pasti lah. Iya. Sampai counter digulai itu kan nanti aku tak ngerokok di sini. Siap. Dan memang iya Mas, daring kemarin. Cuman apa ya? Apa? Ya memang dalam musim pandemi kemarin itu memang dampaknya kan hampir semua. Counter itu termasuk salah satu yang masih bertahan lah karena memang ya daring tadi, online tadi. Iya, itu memang nggak bisa dipungkiri itu. Itu memang sebenarnya kesempatan juga. Kesempatan mukul. Iya, strategi market Mas, biasa. Kadang-kadang kita juga harus mendapatkan keuntungan yang lebih dari sebelumnya. Wis biasa. Dan harusnya pola pikir juga ya memang ngono lah. Karena memang kebutuhannya juga ada. Kecuali kalau kita tidak punya kebutuhan lah. Terlepas dari semua polemik ini nggak selesai itu. Tapi sekarang Mas, sampai nggak tahu cerita bahwa 1 bulan bisa ngeluarin sekarang ya, dari berawal dari tukang bangunan, nguli budin, terus etengan, ya kan? Nah etengan masih tetap Mas, sekarang kita pertahankan, itu kan ciri khas. Yang lain. Nek saiki ora Mas, saiki wis kegeser Mas. Cuman enak tetap. Ada sudut kecil ya untuk khusus untuk etengan. Jadi ada juga masih tetap ada. Yang sing eteng. Aku ya jujur gitu. Mesti di sini. Enggak tahu sekarang tapi hitungannya ketemu apa enggak tahu, tapi ketemulah pasti kan. Semen dulu dari bungkusan, saiki kaleng. Kaleng. Maksudnya saya enggak sempet ini lagi ngitung ini modalnya ini sebatang ini udah enggak itu lagi. Cuman ya mudah-mudahan saya untung lah. Ya sih lah minimal menggaji karyawan dari itu keuntungan itu. Iya. Kadang juga ada yang ngomong ini bisa beli apa-apa loh, cuman beli jual rokok etengan. Ya enggak gitulah. Cuman ya memang iya jual etengan juga. Memang dari dulu ramai Mas. Bahkan dulu ya adalah etengan saya kok dulu kan ada apa ya? Yes, macam-macam. Dulu itu malah sampai ini tak kompletin, namanya dagang kan komplit bagus lah. Rokok juga etengan. Oh ya ini kan dulu enggak ada Mas warung-warung yang jual etengan kan enak juga. Enak juga sih jual etengan. Cuman aku pengennya bedanya ya wes semua kan wong pasti beda lah rokoknya senengane lain-lain. Ada sing Surya, ada sing Sampurna, ada sing apapun lah. Ya mungkin sampean melihat itu lebih kontinu. Iya, ya tadi yo. Lebih kontinu Mas. Daripada mungkin pulsa ya. Waktu itu tapi aku ngomong waktu itu. Sementara etengan itu 1 hari bisa berapa? Dulu mungkin malah pokok. Ya dulu itu pernah tak hitung-hitung sih Mas. Dulu sempat ngitung-ngitung dari rokok aja itu sempat tak hitung. Maksudnya modalnya berapa sehari habis berapa. Jadi waktu itu salah satu produk rokok yang saya tak etengin itu sebulannya itu untungnya sekitar bersihnya itu 600 ribuan. Satu bulan. Rokok etengan rokok bukan bungkusan ya, etengan rokok itu. Terus ada brand lain yang mau masuk nggak usah jualan, mau nggak dikasih duit tapi nggak jualan rokok itu tadi.
rokok yang jadi primadona lah waktu itu kan. Maksudnya jangan jual itu lagi, nanti dikasih duit tapi nggak jual. Aku masih ngitung untung kalau aku jual bebas ada 2 lah untungnya. Untungnya juga tetap lebih gede, orang juga lebih puas milihnya. Kalau kita buka banyak pilihan kan, marem gitu Mas. Iya. Kemarin kan pasti lain-lain. Ya itu mungkin strategi produk tersebut untuk ya wajar lah itu wajar. Wajar itu market juga. Akhirnya tapi sampean tetap bersikukuh. Nggak usah. Tapi aku juga tetap jual rokok sampean gitu. Karena memang juga laku sih, sama-sama laku aja. Gitu. Kalau komplit itu kan orangnya marem lah Mas. Marem. Kadang ya rokokan iki kon rokok sampean misalnya. Betul. Kadang mesti cocok. Kadang-kadang itu. Walau jenenge wong tuku Mas. Pengennya ya apa yang diinginkan lah pasti. Pembeli adalah raja. Tapi ya neng aku nggak tanggap raja Mas, tanggap konco mau. Iya. Jadi kan konco nggak oleh saling menyakiti dan sebagainya. Tapi ini kembali Mas, ini aku rada ngomongnya rada apa ya? Kontroversi lah. Enggak kontroversi. Nek saya bicara hasil Mas. Aku terserah ini mau dijawab apa enggak ya. Aku ngomongnya sekarang. Iya. Sekarang Mas. Aku ngomongnya mungkin 1 tahun terakhir ini atau mungkin 4 tahun terakhir atau 3 terakhir ini. Dalam 1 bulan Mas. Berapa hasil kotor terbesar Mas Min? Soalnya Mas Min Lugur ini ya. Kalau saya tidak bicara hasil finansial, kayaknya nggak marem aku. Yes, aku pribadi. Entah yang nonton, aku fleksibel yang nonton. Berapa Mas? Nggak tak hitung Mas. Nando gitu berarti. Nando berarti. Yo kurang ngitung tapi yo nggak seberapa rinci. Semini enggak. Yo berapa Mas? Kotor. Ya kotor lah. Aku ngomong kotor. Kalau bersih kan bersih itu ya pribadi lah. Kalau kotor di luar kontrakan, di luar ya mungkin itu masih masuk kontrakan, masih masuk listrik, masih. Saiki karyawan berapa Mas? Naik turun kadang yo. Enggak, maksudnya karyawan sekarang ning Intersel itu berapa? 10 ya pernah 13. Enggak, tapi kan itu kan gini Mas. Sing jadi promotor salah satu produk handphone itu kan digaji oleh perusahaan sendiri. Perusahaan mereka sendiri gitu. Kan Mas Iman udah enggak gaji. Enggak. Tapi kan masih ICN sing digaji. Berarti sing sekarang karyawan sekarang saruku ya Nando sih. Nando enggak. Sing bengi kae. Anda aku enggak gaji sana. Oppo deh gaji perusahaan. Perusahaan deh. Aku gajian tapi enggak terpapat Mas. 4 orang. 4 orang. Lebih dikit Mas. Dulu pernah gaji itu sampai 7 orang. Aku yang gaji semua karena ya namanya zaman perkembangan kan. Jadi aku nggak gaji mereka tapi mereka juga bisa dapat lebih lah. Gitu. Pengennya kan ya yang ikut aku tuh nggak cukup gitu-gitu aja lah Mas biar naik lah secara penghasilan secara pengalaman juga pasti naik kan. Terusnya. Tapi aku urung tahu ngerti loh Mas. Iya tapi balik meneh wong kuwi urung sampe jawab kok. Nggak ngitung aku Mas. Aku nggak yakin Mas, kisi-kisi. Mungkin nek aku ngomong gitu. Iki tak omongne wae sing dhewe ngobrol wingi. Tak ngitung aku Mas. Iki sing tak omongne sing ngobrol wingi ya. Bahwa sekarang tuh Mas Imin Intersel itu dalam 1 bulan itu dari 3 produk atau 4 produk sebuah handphone itu tadi sampean mampu mengeluarkan 300-an. Iya 300. Item baik itu yang medium apa sing hard gitu ya. Apa sing isi sing HP 1 jutaan, HP 2 jutaan, HP 5 juta ke atas itu 300-an. Iya. 300-an. Naik turun 300-an. Nah iya, per bulan luar biasa. Bahkan sampean cerita bahwa mampu mengalahkan sing wis suwi gitu di bidang penjualan. Itu kan sebuah kebanggaan juga loh. Iya sih. Nah, sekarang kembali lagi. Kon ngitung kan? Aku enggak ini maksudnya tekan Nando aku ya kan jelas. Nando rene ngomongin, ora dicuthuk ora ngomong, pegel aku karo Nando. Bermain itu. Aku maksud enggak ngitung ke Mas. Beneran, enggak kelingan aku nek ngitung. Ya nek sebulan aku kon ngira-ngira paling iso tapi. Berapa? Kira-kira Mas? Dari hal mungkin nek ngomong nih yang paling kecil lah. Sebulan. Iya iyalah. Duh, piro iki? Sebulan kotor. Kalau bersih kan wis itu sampean sendiri gitu. Tapi kalau kotor maksudnya kotor ki belum kontrakan, belum listrik, belum karyawan. Beda hitung tenas Mas. 30-an ya Mas? Ada. Lebih berarti. Tapi kan kotor. Iya maksudnya kotor. Nek kotor ki ora bahaya Mas.
Kursi ya. Ya iyalah. Cuman ya kurang naik turun sih Mas. Cuman ya. Mungkin ya sampai semua sih. Karena pertanyaan ini Mas yo, aku yakin gitu. Orang-orang mungkin sing kanca-kancane sampean, sing cedek, ambuh sing gur kenal-kenal biasa gitu pasti juga pengen tahu. Gitu loh. Pastilah. Makanya aja. Berarti kalau 30 lebih lah Mas. Kotor. Yo kurang lebih lah. Aku nggak tahu ngitung loh Mas. Boy, aku yo mau. Wis bah ngono. Sebenarnya banyak belanja enek ngono. Iya. Jadi kalau aku menerapkan ke anak-anak counter itu kan, ya masalah kejujuran lah terlah ya. Oh iya. Itu ya itu ada. Aku nggak apa-apa loh dibohongin Mas. Ibaratnya kalau mau bohongin nggak apa-apa. Arang ngapusi itu aku nggak apa-apa. Aku nggak wedi dihapusi uang Mas. Karena kan jari ini sih, insya Allah jari balik meneh sing ngapusi. Oh. Jari kan ngono. Ya guru si simpel gue Mas. Cuman sing parah-parah. Nah ya tetap Mas kayak keamanan counter tetap enak Mas kan. CCTV dan sebagainya tetap. Oh iya, enak. dulu sempet Mas. Dulu sempet. Iya. Dan aku oleh cerita gue. Aku ki hampir tuku kuwi. Untung ya maksudnya ki untung ya waktu gue ki ketulung sepak bola. Dari sore gue aku bal-balan. Bar maghrib adalah HP ini gue dituku wong liya. Waktu kae, tapi itu jadi sebuah masalah sing waktu gue gawe wong per COD-an iki harus hati-hati. Leren. Ya harusnya memang ya itu gue pengalaman juga. Mas. Pengalaman. Karena ya itu memang bahaya. Harus hati-hati. Kurang sip lah. Tapi dari awal Mas, begitu karyawan 1, 2 atau 3 terus mulai. Ya. Pernah enggak Mas sing menuntut sampean kesalahan fatal gitu. Enggak mungkin lah koyone iki karena ngaranku ya mesti enek kadang-kadang karyawan sing enggak cocok apa piye atau melakukan sesuatu. Tapi saruku sampean memang enggak tahu numuring Mas. Aku enggak iso Mas. Aku karena gini Mas. Ya sewajarnya mungkin tetap enak lah Mas muring. Paling ya teguran tapi nggak sampai meledak. Cuman kebanyakan gur lewat WA. Oh, isin Mas, nyeneni wae isin. Lebihan ya. Apa iya, nih begitu dewa sampean berarti bau nyogupek ngono berarti percaya. Cuman ya. Berarti ada juga dulu yang tidak jujur, terlalu terdeteksi ada. Tapi sampean meneng ae gur. Iya. Malah sing ya ku karena apa gunane awake dhewe apik wong akeh, ya kuwi mau Mas salah satune lek anak sing ngapusi, pasti kan anak sing ngomongnya dhewe. Misalnya sampean iki. Sampean dua anak buah. Terus sampean ya koncone akeh juga kan koncone apik, koncone sampean apik juga mungkin. Terus anak buah sampean nyelewengke lah, terus iki enggak iki contoh lah terlah. Alat iki dicolong lah terlah ya. Didol lah karo konco sing terserah di luar ngono. Kan karena koncone sampean kan kemungkinan ketemune lebih pasti lah, lebih dominan, lebih mungkin lebih cepat ketemu lah terlah. Karena kan dari sampean duwe kanca akeh terus sampean juga pasti apik karo kanca. Jadi kan juga diinfo, oh Mas, apa sampean enek sing ilang barangnya kan ngono. Mungkin diinfo kan. Oh iya, ilang kita goleki. Ya, enak garek goleki. Kok sapa kan ngono. Ya pentingnya ya. Ya juga ya. Iya Mas, ya pokoknya ya iki rada bijak lah mungkin. Kira-kira ya mungkin itu lah. Kegunaannya kita baik ke banyak orang itulah kegunaannya banyak dan bukan langsung kadang kan balasannya nggak langsung mungkin kita itu ke depan pasti butuh apa repot butuh apa pasti juga ada yang bantu juga kan gitu pokoknya jangan takutlah membantu orang lah sebisa kita lah membantu sebaik kita itu suatu saat pasti kembali ke kita. Oh iya aku sampai lali Mas saya pernah juga sampai itu support ulang tahun desa luar biasa ya Australia terima kasih Mas. Aku seneng nih peduli ngono. Terus aku sih penasaran nih kalau kita bicara pertama ya walaupun kisi-kisi sudah terus penengah sudah dan sekarang ya terus kayak mana lah semua orang tahu gitu hasil dari itu Mas. Aku yakin orang-orang yang luar biasa dalam konteks berbisnis itu pasti bicara itu investasi pasti. Aku ngomong hasil counter itu sudah berbentuk tanah kah nih mobil wes kayak mobil kayak sing parkir ning ngarep ya mbuh kuwi kredit apa piye lunas macam iku pandanganku aku wis mandangnya berarti kan itu
Apa mas? Investasi apa? Mungkin lah. Aku Ya. ngomong Trilek ya. Hah? Trilek ya. Trilek. Trilek. Hah? Trilek itu dari Warkop. Itu ya. Iya, Warkop Hasil pertama Warkop saya nyata langsung. undang ini. Karena ya sekali lagi, iki nggo Trilek ya. Hmm. Masyarakat itu pengen tahu sebenarnya hasil lapangan itu berapa, digunakan untuk berapa. Tapi Trilek urung wani ini. Makanya saya tanteni. Iya lah. Iya. Harus jujur. Nek Trilek aku ngerti. Dia dari Warkop sebelum jadi seperti ini, dulu ya. Itu dia iso tuku pekarangan. Itu aku ngerti dhewe, Iya. enggak cari. Nek Mas Min piye? Yo kisi-kisi Mas gak Iya. disebut kabeh gitu, tapi minimal untuk pemacu juga yang lain kawan-kawan juga yang mungkin pengen setar di bidang ini, oh ternyata strategi pengen ini itu investasi Iya. misalnya gitu. Memang investasi memang penting Mas. Mm-mm. Terutama kalau ya kan kalau nggak ilmunya nggak banyak ya investasi aman tuh mungkin ya di tanah tadi ya. Mm-mm. Apalagi kan aku juga anak petani lah. Mm-mm. Bapak juga masih ladang seperti petani biasa. Ya investasinya di tanah itu. Beli tanah gitu aja lah. Ya Beli masalah nanti ditanamin apa hasilnya apa insya Allah kan tetap ada itu. Pirang hektar Mas? Seberapa? Enak. Oh ini. Enak, Nah, iki lagi pokoknya seneng. iso nanggo nandur singkong, Nah. budin apa singkong ya padha. Iya. Ya kurang lebih enak hasil tambahan. Nah. Aku sampai iso garis bawahi orang-orang dalam tanda kutip. Nah aku ngomong nek orang-orang yang bener kaya itu nek menurutku bukan masalah finansialnya yang lebih loh Mas. Iya. Nek kita tapi aku ya. Nah. Orang yang mampu membawa pikiran dan tubuh biasa walaupun dia berkecukupan. Menurutku itu sangat orang kaya. Karena aku ngerti Iya sih. banyak orang yang mungkin dalam tanda kutip terlihat kaya, Iya. tapi secara bahasa tubuh itu ya maaf gitu. Angel saya mentranslate-nya untuk dihargai. Tapi ini versi cool ya. Iya. Nenek Mas Imin, Mbak Desi itu bisa. Biasa ngono rumah aku ya kaosan, ya nongkrong apa eneng. Kolor ya eneng. Jadi yo kadang aku isik kena komplainan Mas, menunggu juga kan. Kawasan kan nang konter kan oke hadiah-hadiah Mas. Hadiah-hadiah kaos yo kok handphone kok selalu apa? Operator iku. Ya kan ya kok Indus atau Komsel ya segala macam kayak kabel lah ya. HP, Oppo, Vivo dan sebagainya. Kadang itu pernah juga sampai tak kayak ini status Facebook kan biyen Mas. Jadi aku pernah diomong Mas, jadi enak sih ngomong wong jare wong tuku kaos larang kan kuat. Kok kaosannya kaos-kaos hadiah sing digoni kan. Nah itu aku kan dulu sekarang jarang Mas. Aku dulu kalau apa-apa tak sensitif terus tak masukkan ke Facebook. Biasanya misalnya itu apa? Ya kayak tadi lah. Yaitu. Jadi memang kayak kaos hadiah-hadiah itu tadi lah. Itu kan pernah ada yang ngomong juga. Sebenarnya juga enggak kan. Sebenarnya hadiah juga harusnya aku pengennya kan mereka itu ngasih ke kita itu kan suatu penghargaan. Hadiah itu penghargaan. Dari pencapaian ya, dari pencapaian. Mas sampean jualannya oke, tak kayak kaos. Nah. Masa ya kaos arep tak nggo lap, Mas. Kan enggak mungkin. Walaupun aku tuku sing anyar tapi kan enggak mungkin. Sangat walaupun bahannya kayak apapun ya pasti tak pakai kalau cukup. Jadi tak pakai itu sebagai bentuk aku balik menghargai mereka. Kalau misalnya sampean tuh dari brand apa gitulah ngasih ke saya. Kalau nanti seminggu lagi sampean datang lagi ke counter kan. Iya. Terus ketemu saya kan, masih keren Mas, pasti kan ngono. Walaupun ya dalam hati ini keren bora kan. Cuman kan pasti sampean ya ke perusahaan seneng. Iya menghargai. Engko akhirnya aku juga. Tapi sing komplain gue apakah dari orang biasa? Iya enggak ada lah pokoknya ada. Lah ya ada, tapi apa dari ada yang pernah ngomong. Apa tau kompetitor salah satu produk? Bukan kalau itu. Bukan ya. Kalau kan kompetitor pasti sama-sama tahu Mas. Oh gitu. Misalnya saya pakai kaos temennya lawannya sampean. Nah, brand lain yang ngasih terus sampean dari brand yang itu ngomong, oh iya. Oh, enak kaos kan Mas, apik Mas. Pasti kan gitu. Ya memang koyane enggak iso Mas. Aku juga nggak ngerti juga ada aku orang-orang hebat itu ya itulah aku di sini sering Bob Sadino lah gitu. Orang Bob Sadino itu orang beberapa uang yang pertama ini satu-satunya sampai saat ini sing ngobrol karo presiden kurang karo pendek itu oleh dicek lah gue artikel itu mungkin nggak kita opo segala macam karena mungkin lebih nyaman jadi diri sendiri. Iya Mas, aku pertama ya jenengane kaos Mas, itu main kan gue ganti Mas. Iya betul. Nah, terus kedua ya gimana lah
dia memberi hadiah kita lah. Ya tak dengan memakai itu kan sebagai bentuk seneng pasti dipakai, kaosnya nggak digua apa kayak nih wong lain. Enak Mas berarti daripada sing. Iya. Jadi aku tuh juga kalau ini kan balik ke dunia counter lagi. Jadi mungkin banyak saya ini ngelihat sales itu kan banyak Mas. Sales itu tiap hari pasti ada kan. Oh iya, yang masuk. Nah, itu kan sebisa saya itu juga menghargai mereka walaupun saya sering mungkin dari ciri khas katakan dari Karang, dari Metro, Bandar Jaya lah. Kalau tempat saya itu saya pesan ke anak-anak itu kalau saya sendiri ada ya saya kan pasti nyuruhan. Mas mau ngopi enggak gitu. Kadang ya pokoknya ya di sini adanya cuma 2 Mas pilihannya. Minum air putih apa kopi. Pasti kan banyak orang ngopi lah. Ya, maksudnya itu masalah saya belanja enggaknya itu nantilah Mas. Kembali lagi mereka jadi teman kita nanti. Walaupun saya enggak belanja. Tetap jadi semua sales itu tak anggap mereka itu mau bekerja lah gitulah. Mau senang saja Mas lihat sales-sales kayak gitu Mas. Di semua lah enggak semua sales terus lihatnya. Tapi sekarang Mas ya, sekarang ini pandanganku entah yang orang lain ya. Bahwa tempat sampean itu komplit pertama ya. Saya nggak tahu itu apa strategi juga apa itu memang ciri khas dari Intercell itu dari bahan mungkin secara pandanganku lebih murah walaupun selisih 1.000-2.000 ya. Apa meneh gitu. Tapi ini Mas, apakah dengan penampilan sampean sing apa adanya? Sekarang ya, ketika sampean nunggu, enak sing salah bahwa sampean nuduh sing duwe. Sering. Misal ya, sing rapi-rapi kan karyawan sampean ya. Iya, aku malah sampean biasa. Aku kadang ke counter itu aslinya Mas. Ya jujur dari 10 kali ke counter itu pasti yang udah mandi paling sekali. Jarang aku mandi. Enggak tahu itu. Pokoknya ya masih mandi tempatnya. Maksudnya itu namanya juga udah siang ini ada banyak tamu, ada banyak sales apa udah ramai kan gitu. Buru-buru counter ya udah raup Mas. Langsung budal. Itu dari dulu sih memang. Tapi enak ya Mas sing salah. Iya, tetep akeh. Bahwa iki sampean sing duwe. Iya, sing oke kelihatannya ya Nando memang. Karena Nando memang saat ini yang paling senior lah. Sing paling lama yang Intercell memang. Terlepas dari semua itulah. Sampai hari ini masih berdiri ya luar biasa. Serius aku nggak bohong. Aku dewi ya delok sekarang berjubel-jubel rumah saku ya. Aku ya jane kadang nggak percaya Mas kok enek konco orang konco Mas konco mesti wong ado mesti wong nggak kenal lah moro terus njaluk bimbingan arep buka ngono kok memang aku pinter apa arep didik wong kan ngono. Ya mungkin mereka mandangnya mungkin ya wis dadi aku ya sak isoane ya ayo mlaku bareng ngono. Oh dari hasil itu ya Mas. Misalnya ada orang yang dari luar sini. Ya ada sih. Ya aku seneng nah. Sudah diinspirasi wong kan pasti seneng Mas. Enak juga saudara misalnya sing omahe agak aduh kok ini juga enak sing mungkin melok buka. Terus enak juga sing Jambi juga enak. Jadi awal buka ikut teleponan. Ya sik dulur. Dadi nelpon video call DR. Ya kan dari buka iki kepiye. Ning ngendi sepenake terus sing diblonjokne opo. Kuwi juga wis oke sih wis belajar. Berhasil kan. Ya melok seneng Mas. Ya ladang amal juga lah Mas. Insyaallah. Enak kepuasan pribadi. Jadi iya Mas. Jadi enak. Ya gue ke video call terus. Jadi aku gawe ikut lewat WA, sing kok blonjone iki enggak usah dhisik. Ya nurut. Ya alhamdulillah tadi. Ya bertahap. Ya kan aku Amit pasti ngomongin modal. Karena ngarahnya kan pasti lain. Misalnya modal kecil dan besar itu kan pasti beda. Modal gede ya tak arahnya sing lebih cepat gede. Modal cilik ya harus menerima kat nol. Coba itu lebih mantep kat bawah. Aku memang kat nol juga Mas. Iya rata-rata orang yang usahanya dari bawah Mas, maksudnya bertahan secara step by step itu bertahannya luar biasa. Jarine ngono Mas. Iya enggak jari Mas. Beneran. Aku ya memang dari nol. Termasuk dari nol. Ya walaupun dikek modal wong tua DKI, mesti tetap dari nol. Jadi dari benar-benar kecil. Paling kecil lah dulu Mas. Ya sampean ngerti. Ruko ya 3 meter. Gue parkir motor dulu wis kebak Mas. Waktu itu ya. Jangan kan ya kayak mobil kadang nek konco apa ya enggak arti wong lewat apa delalah parkir ngarepe dhewe wis ra ketok. 3 meter lho Mas. Mobil 3 meter lebih. Plus pada saat itu. 3 meter. Tapi sekarang Mas, ini di luar dari konteks mungkin ya dari awal kita sudah cerita penengah dan lain sebagainya ya. Harapan Mas Imin
sekarang ke depan untuk Mas Min sendiri dan keluarga dan usahanya sampai apa Mas? Yo pasti usahanya lebih, insya Allah pengennya lebih gede pasti kan. Lebih. Yo wong dereng kena cukup, cuman ya pasti membahagiakan keluarga itu pasti. Terus ya tetap kayak sing wingi-wingi pengenku ya tetap kayak wingi yo maksudku sih tetap kenal karo akrab karo kanca-kanca sing lawas sing anyar tetep dadi kanca sing akrab. Oh. Ya karena seneng kancawan Mas sebenarnya. Ya karena Mas kayak dia mulai sampean cara awake dhewe ndelala bangkrut ing usaha iki. Kan kanca kae isih sing kowe apa nganggur? Ya kejarak kerja kene kan misalnya kan misale. Oh iya, masuk akal. Tapi sampai lali Mas. Sampai lali iki. Ngopo kok Intercell? Oh iya namanya mau kok pembukaan aja nih ya, tak apa-apa. Nah Inter gue jelas lah gitu ya. Ya itu bisa ditebak sini, cuman iya kadang juga ada sales baru sing pertama kali masuk pasti kata kok Mas kok namanya Intercell. Kalau mereka orang bukan dari pemain sepak bola pasti kan bertanya-tanya. Ya mungkin tetap ngerti. Ini Inter Milan ya. Ya berangkatnya dari situ. Tapi ada apa ya Mas? Ada filosofi lain lah sebenarnya dari nama Intercell itu. Kalau aku ditanya serius juga jawabnya kalau nama sekedar nanya orang kenapa Intercell ya karena penggemar Inter udah pasti. Tapi ada ini lagi kan Inter itu kan bahasanya luas Mas. Karena dulu pernah ya ini enggak usah dibaca. Jadi dulu pernah baca iklan-iklan kayak gitu. Dulu ada kayak Piala Dunia apa-apa itu kan sponsornya kan juga yang pasti kelas dunia kan. Gudang garam internasional lah. Ada kata internasional itu berarti kan produknya udah ke internasional, udah keluar. Oh iya. Nah, jadi kata nama internasional. Jadi kata inter itu kan internasional lah maksudnya. Oh. Ya kan Inter Milan juga internasional lah, internasional Milano kan. Iya. Kalau Pak Peri kan tahu pasti. Pak Edi juga United. Italia apa deh? Juventus. Pak Edi ki asli opo ya Van ya? Nek jarku nek aku jare fan Inter, cuman kok di kaos Juve karo Juve Madrid, MU juga Juve memang deh. Mbok sih bener apa Pak Edi? Mbok gak jelas. Nek arah aku ya ngomong Interisti. Iya. Positif. Strategi wae. Iku iso masuk strategi. Aku urung suwe nek sales. Kan aku mau berangkat dari nama Intercell, penggemar Inter Milan. Nah, sales iku mau ngomong. Sales iku salah satu produk aksesoris lah deh. Masuk, oh iya Mas, saya juga ben Inter Mas sama kayak sampean. Nah, ya buku paling gelar melok-melok ae ben aku blonjo kan. Nah, aku mikir tenan main ngetes dhek tenan ora kan? Loh, iya Mas. Iki nek aku kok daftar fan Inter member isi namanya isi. Jadi fan Inter Milan klub Indonesia. Daftarannya dari Italia. Nah, dia tante koi. Iya Mas, memang itu belum jadi Mas. Itu daftarnya memang langsung ke Italia. Jadi memang belum jadi Mas. Wah, itu pasti jadi Mas nanti. Jadi berarti memang benar fan Inter. Tapi akhirnya itu juga. Oh. Karena memang satu framing. Iya, cuman ya enggak ya gitu. Kalau aku kembali ke sales tadi, semua sales maksudnya enggak sales yang tadi yang fan Inter. Semua sales itu pengennya ya jadi teman dan dari partner juga memang. Ya tapi harus melihat produknya juga layak nggak bersaing, layak nggak bagus nggak gitu, tetap harus dilihat. Masuk akal sih. Tapi kalau bisa kan orang yang bawa barang itu pengennya belanja saya, nggak tahu, pengennya belanja gitu. Oh. Iya. Biar pertama ya biar barangku komplit, kedua ya biar dia juga pasti ya namanya laku kan pasti senang. Nyaman juga lah Mas. Tak garis bawahi lah, garis bawahi dari obrolan ini sebelum tak akhiri. Gitu. Bahwa Mas Min itu dulu berawal dari bangunan ya. Kerja bangunan ya. Bangunan sampai hari ini mental mungkin terbangun dari situ. Akhirnya dia ndelok peluang Mas Min di sini sampai membuka usaha dan berjalan luar biasa. Tapi semua usaha pada dasarnya ya menurutku konsekuensinya punya resiko sendiri, mental juga sendiri. Iya Mas. Tapi konsisten menurutku penting untuk itu. Ya Mas. Iya. Harapannya juga masih menjadi sudah. Dan thank you for coming in sebuah podcast Mas. Sama-sama. Sudah cerita. Ya itu ada tambahan juga, misalnya
Ya kalau untuk teman-teman yang mungkin pengen buka usaha yang nggak di counter aja sih. Kalau aku mikirnya sih ya jangan maksa lah, jangan maksa buka counter juga. Bukan takut bersaing itu enggak. Maksudnya ya lihat aja, lihat pasar lah, lihat pasar, nggak asal buka gitu loh Mas. Oh, gitu. Jadi ya tetap lihat pasar tuh yang misalnya lah itu agak di dalam, nggak banyak apa ya, kalau untuk buka counter mungkin sebenarnya kan nggak cocok, tapi dia pengen aku pengennya buka counter kok sampean, kan itu nggak bagus juga Mas. Terus lihat pasar lah. Oh iya. Nah, lihat oh di sini harusnya yang laku misalnya apa gitu. Toko yang orang sini banyak yang dicari gitu misalnya gitu. Nah itu juga modal buat teman-teman lah yang pengen berbuka usaha apa wae. Jadi saya terima kasih Mas sudah hadir di podcast ini. Mudah-mudahan cerita ini ya inspiratif bahwa Mas Yamin berangkat dari orang biasa, benar-benar biasa, dan selalu sampai hari ini ya berpenampilan biasa. Itu yang membuat aku pengen ngobrol. Oke Mas, terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.